Sekarang ini umat lagi diguncang masalah nasab ini. Barangkali bisa dipaparkan ini mengenai, karena antum seorang pengamat sejarah juga, termasuk sejarah para nabi, para wali dan para imam-imam. Jadi saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Dan karena itu kita harus menempatkannya sebagai produk budaya dari masyarakat. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena dalam agama misalkan yang disakralkan itu ya yang benar-benar terkait dengan landasan-landasan dasar agama. Misalkan Quran, hadis, atau pribadi Nabi, atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh nama-nama yang suci dan sebagainya, itu kita sakralkan. Karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Jadi kalau misalkan kita menguji apakah Allah itu satu atau dua, kalau satu begini dan begitu, mungkin itu akan membuat pikiran kita tersesat. Mungkin. Tetapi kalau misalkan kita bertanya, apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan, siapa yang tidak percaya pada Habib, maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan Habib, maka dia pasti berasal dari keturunan orang-orang yang begini-begitu gitu kan. Ada yang bahkan sampai dikatakan, siapa yang membenci Habaib, berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya, ada. Dan itu dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian scientific, ayo kita uji sama-sama secara scientific. Jadi biar objektif. Jadi scientific dalam konteks ini, metodologi sejarah itu hanya bisa mengakui sesuatu itu disebut fakta kalau ada catatan. Tidak ada catatan, tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Nah, istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi, yang tersambung dengan Nabi, tidak ada catatannya yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja gak ada bahannya untuk kita uji. Ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu. Jadi sebenarnya itu pada akhirnya dari perdebatan ilmiah menjadi dialektika rasio gitu. Jadi perdebatan rasio. Jadi mari kita debat kembali pada teks. Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya kita misalnya mengetahui bahwa ini zuriyah, ini keturunan, ini punya nasab ke Rasulullah dan tidak? Kira-kira apa kepentingannya sehingga Kiai Himad ini membuka itu? Kira-kira apa? Cintai kami, maka bahwa Habib yang terbodoh sekalipun itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Bahwa ulama-ulama itu kepalanya itu lebih bawah daripada kaki dari seorang Habib yang tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Itu dijudge itu seperti itu. Bahkan saya pernah melihat, jadi saya mohon maaf ya, ketika Habib-Habib itu berjalan ke satu tempat, itu jejak kakinya diciumin. Ketika duduk seperti ini, bangun, itu bekas pantatnya diciumin. Dengan adanya fenomena ini, maka sesuatu yang awalnya tidak penting menjadi sangat penting, karena ini menyalahi tradisi Islam secara konsensus. Allah Ta'ala wa qala Nabi. Pertama, mengenai derajat manusia. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Saking